Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. As-santuqu bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankum as-su'a bi alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan keistiqomahan dalam mengaji, meskipun pas kemarin ada libur karena ada kesibukan dengan hal-hal yang lain. Karena dalam pengajian pada malam hari ini nanti kita akan membahas tentang adab-adab, membahas tentang tata krama dalam menjalankan ibadah puasa. Kemarin sudah dijelaskan bahwa puasa merupakan kewajiban yang di situ nanti akan memiliki keutamaan-keutamaan yang akan diperoleh bagi orang yang berpuasa. Karena puasa merupakan ibadah dan juga ibadah yang mana puasa tersebut itu ibadah yang beda dengan ibadah yang lain, memiliki rasa peka, memiliki jiwa sosial. Karena puasa itu akan merasa dirinya itu memiliki jiwa sosial kepada orang lain. Ketika dia sudah merasakan lapar, maka akan termotivasi untuk memberikan hartanya, mensedekahkan hartanya untuk orang lain. Karena ternyata lapar itu tidak enak. Nah, ini kan memiliki jiwa rasa sosial yang tinggi ketika orang tersebut melakukan ibadah puasa. Kemudian untuk malam hari ini akan menjelaskan tentang fasal-fasal tentang adab tata krama dalam berpuasa. Sebelum kita awali pengajian pada malam hari ini, kita bertawasul pada masyayikh, guru-guru kita, kepada muassis NU dan juga kepada pengarang kitab Maqasidus Syam ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ala mana wasalafuna sholih ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khususun gaji Ahmad Isyam Masyari gaji Muhammad Suwahi khususun gaji Abdul Qadir masuk kita wa ila jamil arwahim masyayikh wa ila khususun Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslu utawi fasal asalisu kang kaping 3. Fasal yang ketiga iku fi adabihi kang tetep ing dalem mertelake pira-pira tata kramane saum. Fasal yang satu itu menjelaskan kewajiban puasa. Fasal yang kedua menjelaskan fadail, keutamaan puasa. Fasal yang ketiga menjelaskan tentang tata krama, adab-adab dalam berpuasa. Wahya utawi adab iku sitatun ono 6. Ahaduha utawi salah sijine sitatun iku hifdzul lisan, ngreksa lisan, wal jawarihi lan pira-pira anggota, lan ngreksa pira-pira anggota anil mukhalafati saking pira-pira perkara kang nulayani. Likaulihi krono dawe Allah subhanahu wa ta'ala. Likaulihi krono dawe Kanjeng Nabi, rupane man utawi sabana wong iku lam yada ora ninggal sapa man qaula zuri ing ucapan anggoroh
wal amali lan ora ninggal sapa man ing nglakoni bihi kelawan zur. Falaisa moko ora ana iku lillahi tetep kagungane Allah apa hajatun butuh fi ayyadi'a ing dalem nyentuh ninggal sapa man. Ayyada'a ing dalem nyentuh ninggal sapa man ta'amahu ing panganane man wa syarabahu lan ombeane man. Adab dalam berpuasa di sini Syekh Izzuddin bin Abdus Salam menjelaskan bahwa adab puasa itu ada 6. Pertama adalah kita senantiasa untuk menjaga lisan. Menjaga lisan dari perkataan-perkataan yang bohong, menjaga lisan dari perkataan-perkataan yang memang menyakiti orang lain. Wal jawarih, dan kita disuruh untuk menjaga anggota badan kita dari hal-hal yang anil mukhalafah, dari hal-hal yang menyimpang, dari hal-hal yang bisa merugikan kita sendiri ataupun merugikan orang lain, mukhalafah, dari hal-hal yang memang dilarang oleh syariat. Itu merupakan bagian adab-adab dalam puasa. Tidak boleh dalam berpuasa kita menggunjing, kemudian dalam berpuasa kita menyakiti hati orang lain, dalam berpuasa kita menyuruh orang lain untuk melakukan perbuatan yang tidak baik. Merupakan bagian-bagian yang dilarang, karena adab berpuasa itu bukan karena adab dalam berpuasa itu harus hifdzul lisan dan juga wal jawarih anil mukhalafah, menjaga lisan, kemudian menjaga anggota zahir dari hal-hal yang bisa menyimpang. Karena kenapa kita harus menjaga lisan dan juga menjaga anggota dalam tubuh kita dari hal-hal yang menyimpang? Nah, ini ternyata terdapat dalil dari Kanjeng Nabi yang mana beliau mengatakan malam yada qaula zur wal amala bih falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Yani barang siapa yang tidak meninggalkan qauluz zur, barang siapa yang tidak meninggalkan ungkapan dusta, wal amali bih, dan juga melakukan ataupun melakukan perbuatan dusta, maka falaysa lillahi hajatun, maka Allah tidak butuh pada orang tersebut, meskipun toh orang tersebut adalah orang yang tidak makan dan juga tidak minum. Meskipun orang tersebut itu melakukan puasa, orang tersebut tidak minum, tidak makan, ataupun menjaga hal-hal yang bisa membatalkan puasa, namun dia itu tidak meninggalkan ungkapan dusta, dia selalu menyakiti orang lain, selalu berdusta kepada orang lain, maka seakan-akan orang tersebut itu tidak butuh pada Allah. Apa-apa yang dia lakukan itu senantiasa, apa-apa yang mereka lakukan yang qauluz zur ataupun tidak meninggalkan ungkapan yang dusta ataupun ungkapan yang bohong, itu nanti berarti dia itu orang-orang yang memang hanya sia-sia belaka puasanya, hanya sia-sia belaka. Dia hanya bisa menahan lapar, hanya bisa menahan lapar dan dahaga saja. Karena puasa itu untuk meluluhkan nafsu angkara. Meluluhkan nafsu angkara bukan hanya kita merasakan lapar dan dahaga, tapi juga nafsu-nafsu lain dari keinginan yang memang hal itu memang menyimpang, itu harus ditinggalkan. Wa qala lan dawu sapa Kanjeng Nabi alaihi salam, Rabbu qaimin, utawi pirang-pirang wong kang jumenengi wulan Ramadan. Rubba qaimin, itu rubba qaimin utawi pirang-pirang wong kang jumenengi wulan Ramadan iku hadduhu, kang utawi iku hadduhu utawi bagiane qaim min qiyamihi saking jumenengine qaim iku as-sahru
melek atau begadang. Waru baso imin utawi pirang-pirang wong kang poso iku hadhu kang utawi bagiane soim min siyami saking pira-pira posone soim iku alju'u luwe wal asulan ngelak. Dan juga ada sabdanya Kanjeng Nabi yang mengatakan bahwa ruba qaimin, banyak sekali orang-orang yang mendirikan di bulan Ramadan, mendirikan ibadah yang mana bagian mendirikannya hanya adalah az-zahru ataupun as-sahru, begadang. Banyak sekali ketika bulan Ramadan orang-orang itu melakukan qiyamuhu as-sahru, min qiyami as-sahri itu hanya melakukan begadang saja ataupun tidak melakukan ibadah-ibadah yang lain. Wa rubba shaimun hadduhu min siyami al-ju'u wal atsu. Dan banyak sekali orang yang berpuasa namun bagian puasanya itu hanya memperoleh dahaga dan juga lapar saja, artinya tidak memperoleh pahala. Dari sabdanya Kanjeng Nabi ini bisa kita simpulkan bahwa banyak orang yang qaim, orang yang mendirikan di bulan Ramadan hal-hal yang memang tidak bermanfaat, melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena kan sabdanya Kanjeng Nabi pun sudah jelas, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk dari kebaikan seorang itu ketika meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Artinya ketika kita melakukan apapun maka hal tersebut harus nuansanya itu hal yang bermanfaat. Tidak boleh kita melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka rubba qaim di sini kita artikan sebagai orang yang mendirikan ataupun malam-malamnya itu hanya untuk begadang, untuk ngopi, tanpa melakukan ibadah-ibadah yang bisa menambah bobot ibadah kita ataupun bisa meninggikan derajat ibadah puasa kita. Maka man qoma Ramadana, barang siapa yang mendirikan bulan Ramadan itu kita artikan bukan hanya mendirikan kita melek begadang, bukan, tapi mendirikan kita melakukan ibadah, kita tadarus, kita ngaji, kita melakukan ibadah wirid ataupun hal-hal yang lainnya. Seperti dalam ekonomi berarti kita harus bekerja dan lain sebagainya. Ini merupakan qoma Ramadan, mendirikan bulan Ramadan dengan hal yang berbau positif, dengan hal yang berbau agama ataupun hal yang berbau bisa meroleh pahala. Baru baso imin diluhu min syami al-ju' wal asu. Dan banyak sekali orang yang berpuasa tapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Ini banyak. Kenapa tidak memperoleh pahala? Karena ketika mereka berpuasa itu puasanya meskipun dia itu menahan dari hal-hal yang membatalkan, namun dia tidak bisa menjaga lisannya, tidak bisa menjaga anggota badannya dari hal-hal yang memang dilarang. Nah, ini yang bisa menyebabkan dia itu tidak akan memperoleh pahala. Maka adab dalam berpuasa ini harus dipakai, harus kita ketahui. Asani utawi kang kaping loro iku idadwiyah, ing dalam nalikana den undang sapa man, den undange mau ila ta'amin maring panganan. Wa huwa hale utawi man iku imun wong kang poso ya falyakul moko becik ngucape sapa man ngucape mau inni imun, inni temesune ingsun iku imun wong kang poso liqaulihi krana dawuhe Kanjeng Nabi rupane idza du'iya ing dalam nalikane den undang sapa ahadukum salah siji sira kabeh den undang ila ta'amin maring panganan wa huwa hale utawi shaim ataupun hale utawi man iku shaimun wong kang poso. Yo falyakul mongko becik ngucap sapa man ini temesune ingsun iku shaimun wong kang poso. Yang kedua, adab-adab dalam berpuasa itu ada contoh idza du'iya ila ta'am. Ada orang yang berpuasa kemudian dipanggil untuk makan. Nah,
Ana wong lagi puasa, yuk mangan yuk. Yuk makan. Mana mari umah aku, nggak ada panganan. Maka yang dikatakan oleh soim, yang harus dikatakan oleh orang yang berpuasa adalah ini soimun. Oh, aku ke wong puasa, aku ke puasa. Saya mengatakan ini soimin bukan lantas saya sombong, bukan, tapi ini mengingatkan bahwa saya itu berpuasa supaya orang yang mengajak itu tidak mengajak lagi ataupun bisa tahu ternyata dia adalah orang yang berpuasa, untuk memberitahu bahwa saya ini orang yang berpuasa. Bukan lantas saya sombong, saya mengatakan ini soimun, bukan. Likoli, karena dawuhnya Kanjeng Nabi, yakni idza du'iya ahadukum ila ta'am, ketika kalian semua itu dipanggil ataupun ada orang yang mengajak untuk memakan, sedangkan engkau itu orang yang berpuasa, maka katakanlah inni soimin, inni soimun, sungguh aku itu orang yang berpuasa, sungguh aku adalah orang yang berpuasa. Ini ada sabda dari Kanjeng Nabi. Berarti sampean mengamalkan hadis ini seperti Anda diajak untuk makan, kemudian Anda mengatakan aku lagi puasa, aku lagi puasa. Anda mengatakan seperti itu sudah mengamalkan hadis Kanjeng Nabi ini soimun, sudah mengamalkan hadis Kanjeng Nabi, maka sampean akan mendapatkan ganjaran mengatakan ini soimun toh. Yang guru nutur sapa soim dalika ing mengkono-mengkono soimun iktidarun krono ngalap ngampura ila dai maring wong kang ngundang li Allah yang kasiro supaya ora kapecah apa kalbuhu ya si atine dai. Fa in khafa mongko lamun wedi sapa soim ariyaa ing pamer riya ya waro mongko nutupi sapa man bi udrin kelawan utur akhara kang meneh. Artinya ketika orang berpuasa tersebut mengatakan aku wong puasa ora panmangan, maka ungkapan tersebut itu supaya iyat guru dalika itidron ila dai, menyebutkan ungkapan tersebut supaya karena itidaron, karena memohon maaf, ataupun bukan berarti menolak tapi memohon ampun, ataupun itidaron ila dai, supaya orang yang manggil itu memaklumi bahwa saya ini adalah orang yang berpuasa. Ya Allah yang kasih qalbuhu, dan supaya tidak merasa kecewa. Li Allah, supaya hatinya tidak pecah, supaya tidak kecewa. Nah, ketika ada orang yang mengajak, ayo makan, enggak, saya sedang berpuasa. Ini mengingatkan dirinya bahwa mengingatkan pada orang lain bahwa dirinya sudah berpuasa. Yang kedua, mengatakan tersebut itu supaya orang yang mengajak itu tidak kecewa. Di Allah yang kasih qalbuhu. Dan juga ungkapan saya adalah orang yang berpuasa itu itidaron, ataupun termasuk memaklumi bahwa saya adalah orang yang berpuasa. Fain khofa arya rawaro'a biudin akhor, maka jika dia mengatakan ini soimun, aku adalah orang yang berpuasa, kemudian ada perspektif pada dirinya adalah wah, saya mengatakan seperti ini berarti saya riya. Ini bukan. Kalau memang ada perspektif seperti itu, ada mindset seperti itu, maka harus mencari alasan-alasan yang lain yang bisa meyakinkan bahwa dia itu orang yang berpuasa, meyakinkan pada orang yang mengajak, seperti tidaklah, saya tidak makan, saya sudah mengindah jadwal makan, kata Allah. Yang biasanya makannya siang, sekarang saya makannya pagi sama sore, makannya jam 4 sampai jam 6, memindah jadwal makan. Ini kan bagian dari alasan lain supaya tidak dikatakan riya, seperti itu. Bi udrin akhor. Asalisu utawi kang kaping telu iku ma perkara yaquluhu, iku ma donga yaquluhu kang ngucap sapa soim ing ma ida aftara ing dalem nalikane mokel sapa soim. Wa huwa utawi ma yaquluhu ida aftara iku ma perkara ruya kang den riyatake apa manhu saking Kanjeng Nabi alaihi salam, annahu temsune Kanjeng Nabi iku kana
Ono sinten Kanjeng Nabi iku yaqulu dawuh sinten Kanjeng Nabi ida aftara ing dalam nalikane mokel sapa Kanjeng Nabi rupane dhahaba ilang apa adzoma ngelak wabtalat lan teles apa al uruku pira-pira otot wasabata lan tetep apa al ajru ganjaran insyaallah ngersakake sapa Allahu Gusti Allah. Yang ketiga, bagian dari adab-adab dalam puasa adalah berdoa ketika iftar bahasanya, berdoa ketika berbuka. Karena dalam hal apapun kita melakukan apapun itu supaya mendapatkan pahala yang lebih, bukan hanya disertai dengan niat tapi juga harus berdoa. Wa huwa ma rawa anhu alaihi salam. Berdoa ketika batal merupakan hal yang sudah dilakukan, hal yang telah diriwayatkan oleh Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi itu berdoa ketika berbuka. Dhahaba adz-dzama wabtalat al-uruq wa sabata al-ajru. Insyaallah. Nih, doanya seperti ini. Dhahaba doa sebelum makan. Doa sebelum makan. Ini ada lafaz dhahaba adz-dzama wabtalat al-uruq wa sabata al-ajru insyaallah, ini doa. Doa Kanjeng Nabi ketika berbuka. Dhahaba adz-dzama yang mana artinya adalah dhahaba adz-dzama rasa lapar, rasa dahaga telah sirna. Rasa dahaga telah sirna wabtalat al-uruq, urat-urat telah basah ya. Wabtalat lan teles apa al-uruku pira-pira otot, urat-urat telah basah wasabada al-ajrud, dan Allah akan memastikan pahala pada kita insyaallah ketika Allah itu berkehendak. Ini doa ketika tidak mau berpuasa. Terus doa yang Allahumma laka sumtu wa bika amantu wala rizqika aftartu. Ini doa apa? Ya ini doa puasa. Tapi wakilah Allahumma laka sumtu. Nah, ini doa setelah buka, bukan sebelum buka. Tapi setelah, kalau yang sebelum buka ini dhahaba al-dzama ini ya. Wa dhahaba al-dzama wa talat al-uruq wa sabata al-ajru. Wa rawa lan riwayatan sapa Kanjeng Nabi aidon halemaleh annahu kamsune Kanjeng Nabi iku kana ana sapa Kanjeng Nabi iku yaqulu dawuh sapa Kanjeng Nabi dawe Allahumma duh Gusti Allah laka ibadatu wan sumtu poso sapa ingsun wala rizqika lan iku ing atase rezeki Tuhan aftartu mokel sapa ingsun. Wakilah menurut riwayat lain, menurut yang saya tahu ketika saya mengaji, Allahumma lakal sumtu wa bika amantu wala rizqika aftartu itu setelah kita makan, setelah kita buka. Kalau sebelumnya ini dhahaba ad-dzama, kalau sudah maghrib teng ataupun sudah ngir itu bahasanya dhahaba ad-dzama wabtalat al-uruq wa tabata al-ajru insyaallah. Kalau Allahumma lakal sumtu itu setelah buka. Apakah boleh sebelum buka? Boleh saja karena doa. Tapi kalau yang dilakukan Kanjeng Nabi ini setelah berbuka. Allahumma lakasumtu ala rizqika aftartu, yang artinya adalah Allahumma ya Allah, untukmu aku berpuasa wala rizqika aftartu, dan dengan rezekimu aku berbuka. Ya karena dengan Gusti Allah menguatkan kita, akhirnya kita bisa berpuasa. Wa ala rizqika, dan dengan rezekimu, dengan rezekinya Allah, akhirnya kita bisa berbuka. Nah, ya, karena rezeki yang telah Allah berikan kepada kita bisa berbuka. Wa fi hadisin lan iku dalam hadis akhara kang meneh utawi dawuh alhamdulillah utawi segala puji iku lillahi tetep kagungane Allah alladzi rupane zat aanani kang nulungi sapa Allah ing ingsun fasumtu nuli poso sapa ingsun warazaqani lan paring rezeki sapa alladzi ing ingsun faaftartu nuli mokel sapa ingsun. Kalau riwayat lain ini doanya adalah alhamdulillahilladzi aanani fasumtu warazaqani faaftartu. Segala puji bagi Allah, zat yang telah menolongku,
kemudian saya berpuasa, wa razaqani fa aftartu, demi zat aku telah diberikan rezeki oleh Allah kemudian saya berbuka. Ini merupakan doa-doa yang dilakukan Kanjeng Nabi ketika buka puasa. Seperti itu. Kemudian lanjut Ar-Rabi'u utawi kang kaping 4. Adab yang keempat berpuasa adalah iku perkara yafturu kang mokel sapa shaim, aftara yuftiru kang mokel sapa shaim alhi ngatasé wa huwa utawi ma yuftiru aleh iku rutubun kurma terus au tamrun utawa kurma garing au maun utawa banyu li annahu krana sak temene ma yuftiru aleh iku ruya den riwayatake anhu saking Kanjeng Nabi apa annahu temsine Kanjeng Nabi iku kana ana sinten Kanjeng Nabi iku yafturu ngokel sapa Kanjeng Nabi qabla ayyusolliya ing dalem sadurunge ta salat sapa Kanjeng Nabi ala rutobatin ing atase pira-pira kurma teles. Fa illam yakun mangko lamun ora ana apa rutobat ya fatamaratun mangko kurma garing, fa illam yakun mangko lamun ora ana apa tamrat ya hisan iku hisan itu hasan iku hisan sak tegukan bihasawatin kelawan pira-pira tegukane min ma'in saking banyu. Adab yang keempat adalah adab puasa yang keempat adalah mayuftiru alaih. Ada adab ketika orang mau berbuka, ada adab ketika berpuasa. Nah, kalau yang keempat ini adab ketika berpuasa yang mau berbuka, mayuftiru alaih. Makanan yang digunakan untuk membatalkan puasa. Makanan yang digunakan untuk membatalkan puasa ataupun untuk berbuka. Yang pertama menurut Kanjeng Nabi yang sunnah ini yang pertama adalah rutob. Rutob ini kurma garing, kurma kering. Bagaimana wujudnya saya nggak tahu. Rutob ini kurma kering. Au tamrun utawa atau kurma rutob kurma basah, au tamrun utawa kurma kering. Rutob itu basah, kalau tamrun itu kering. Karena korma memiliki warna tersendiri, kemudian ada yang kering, ada yang basah. Kalau yang sunnah itu yang pertama adalah yang basah, yang kedua adalah yang kering. Intinya yang pertama didahulukan ketika buka, yang lebih sunnah itu menggunakan kurma. Kalau nggak ada aumain utawa air, ini bahasanya masih mutlak, aumaun, tidak diidofahkan. Ini air apa? Bisa air manis, bisa air teh, air kopi, bahasanya masih mutlak, aumain. Nanti di bawahnya ada. Ini airnya ini maksudnya air apa? Air yang disunahkan ketika awal berpuasa. Li'annahu ruya anhu alaihissalam annahu, karena tadi ada berbuka dengan korma merupakan korma kemudian air merupakan hal yang telah diriwayatkan oleh Kanjeng Nabi yang mana karena yakturu qabla ayyusolliya. Kanjeng Nabi itu berbuka sebelum melaksanakan sholat. Nah, kalau misalkan adzan maghrib berkumandang, maka kita lantas langsung berbuka, ya, langsung berbuka, tidak sholat dulu, berbuka. Kalau menurut Kanjeng Nabi itu berbuka dulu. Qabla ayyusolliya, beliau itu berbuka sebelum sholat. Dengan apa? Dengan korma. Illam yakun fatamaratin, dengan korma basah. Ketika tidak menemukan korma basah, maka ya korma kering. Fa illam yakun hisan hasawatin min ma'in. Ketika tidak ada keduanya, tidak ada korma kering, tidak ada korma basah, tidak ada korma kering, maka beliau itu Kanjeng Nabi meminum dengan minuman min ma'in dari beberapa tegukan air, ya. Nah, ini masih dipertanyakan airnya ini air apa, karena masih mutlak min ma'in bahasanya. Wa qala alaihi salam lan dawuh, wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi salam, idza kana ing dalem nalikane ana sapa ahadukum salah siji sira kabeh iku so iman wong kang basa ya fal yuftir mongko mokal sapa ahad
mokel-mokel ala tamri ngatasi kurma garing. Fa ilam yajid mongko lamun ora nemu sapa ahad ya falal ma'i mongko netepi ngatasé banyu. Fa inal ma'a mongko sak temene banyu iku tuhurun suci tur kang nyuciake ataupun suhurun sangat suci kang banget sucine. Waqala ada sabdanya Kanjeng Nabi bahwa ketika kalian semua itu orang yang berpuasa maka fal yuftir maka berbukalah dengan korma yang kering. Maka ketika tidak menemukan maka berbukalah dengan air. Fa inal ma'a tuhurun, karena air ini yang suci, yang sangat suci. Bahasanya ini bahasa kalau saya simpulkan. Pertama, Kanjeng Nabi itu memerintahkan awal berbuka dengan korma, yang kedua dengan air. Maka yang pertama, hadis pertama itu dengan mengatakan ma'un saja, yang ketiga adalah ma'un dengan air kalau tidak ada kurma basah dan tidak ada kurma kering. Maka dengan air, bahasanya adalah au ma'in saja, air. Maka ketika diidofakan kan ma'ul bahri ataupun ma'ul kohwah, air kopi ataupun ma'ul salji, air salju kan nanti bisa jelas. Di sini ma'un saja, apakah air manis ataukah air apa ini mutlak. Akhirnya telah kita melihat riwayat yang lain. Ini fa'il lam yakun falal ma'i, maka ketika tidak menemukan korma maka minumlah dengan air. Fa'inal ma'a tuhurun. Oh, ternyata air di sini adalah air yang suci. Kalau bahasa tuhurun ya, kalau saya tahu dalam fikihnya, tuhurun itu ada air yang suci mensucikan. Kalau bahasanya tuhurun. Kalau tuhurun itu suci mensucikan berarti air mutlak. Ada air mutlak. Air mutlak itu air yang tidak ada qayyid. Kalau misalkan nanti air mutlak ataupun air putih lah, kalau mukhalid kan berarti nanti air yang tercampur dengan kopi, karena tercampur ada air yang tercampur dengan teh, kemudian ada air yang tercampur dengan bahan-bahan lain seperti es ataupun es buah. Nah, ini kan air yang mukhalid, yang tidak suci mensucikan, artinya suci saja tapi tidak bisa mensucikan. Kalau bahasa tuhurun itu yang suci, yang mensucikan. Berarti kalau saya simpulkan tuhurun itu air putih. Tuhurun itu air putih. Berarti kalau misalkan tidak ada korma, ya sunnah dengan menggunakan air putih, bukan air apa? Kolak ataupun es buah. Namun dalam riwayat lain wa yundabu, ada riwayat lain. Kalau dalam syarah tahdhib wa yundabu ayakuna iftaruhu ala tamri witron wa fa ilam yajid fala rutobatin fa ilam yajid fala ay halawatin kanat itibaan li sunnah. Ini ada riwayat lain, ada ibarat disunahkan ketika engkau berbuka itu dengan menggunakan korma pitron ganjil 1, 3, 7 pokok yang ganjil. Maka ketika tidak menemukan kurma yang kering maka ketika tidak menemukan kurma basah maka kurma kering. Ketika tidak menemukan maka ay halawatin dengan hal-hal yang manis, bukan air ya. Ini fa'ala ayah halawatin, ketika tidak menemukan kurma maka bisa ganti yang manis-manis, itibaan karena mengikut pada sunnah. Ini sebagai ganti dari kurma ya. Ya, kalau misalkan nggak punya kurma, ibarat hadis yang menggunakan air putih saja. Ini termasuk bagian dari sunnah. Al-khamisu tawi kang kaping 5 wasati sulang kaping 6 iku takjilul fitri gege mokel wa takhirus sahuri lan ngakhirake sahur liqaulihi krana dawuh Kanjeng Nabi rupane tasaharu padha sahur sapa sira kabeh fa inna fis sahuri mongko sak temene iku ing dalam sahur barokatan ana barokah. Adab yang kelima dan yang keenam dalam orang yang berpuasa, tata krama yang harus dilakukan adalah untuk takjilul fitri. Takjil fitri itu selak-selak dalam berbuka, bergegas untuk berbuka. Misalkan adzan sudah berkumandang maka langsung kita berbuka, karena ini merupakan adab dalam puasa.
Wa ta'khiru sahur, dan juga mengakhirkan sahur, ya, mengakhirkan sahur berarti sampai imsak. Nah, batasan imsak itu kapan? Nah, imsak ini batasannya itu azan kurang 5 menit gitu ya. Azan kurang 5 menit ini sudah imsak. Wadah ini supaya ikhtiyat, ya, hati-hati. Sebenarnya sampai azan, cuman ikhtiyatnya itu azan kurang 5 menit kita sudah menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Liqaulihi krono dawuh Kanjeng Nabi, ternyata berbuka dengan bergegas ataupun langsung kita buka ketika azan berkumandang, dan juga mengakhirkan sahurnya tidak jam 1, jam 2, tapi sunnah sahurnya itu diakhirkan semisal jam 4 ataupun jam 4, misalkan azannya setengah 5, ya berarti jam setengah 5 kurang 20 menit ataupun intinya mengakhirkan sahur lah. Kita kira-kirakan mengakhirkan sahur itu jam berapa, liqaulihi, karena ternyata mengakhirkan sahur kemudian bergegas dalam puasa ini dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi pun dawuh tasahharu fa inna fis sahuri barakatan. Sahurlah, maka sungguhnya dalam sahur ini terdapat barokah. Ini perintah, tasahharu ini perintah. Ketika kalian puasa ini harus sahur, harus makan dulu. Ya, makan kemudian niat, ya, niat puasa, ya, niat puasa wajib itu harus tabyid, harus menginapkan, harus sebelum terbit fajar, harus pada pas malam hari, nggak boleh niat puasa wajib pas siang hari, nggak boleh. Nah, kecuali puasa sunnah harus tabyid. Fa yatasahharu fa inna fi sahuri barakatan, maka sahurlah karena dalam sahur itu terdapat barokah. Sampean kemangan pas sahur itu terdapat barokah. Barokah itu apa? Ya, barokah itu yes barokah ziyadatul khair, khairun ilahiyun yatazayyadu, itu barokah, kebaikan yang selalu bertambah, kebaikan yang diperoleh yang diberikan Allah kepada kita yang selalu bertambah. Khairun ilahiyun yatazayyadu, barokah. Wa qala alaihi salam, tadi perintah untuk sahur tasahharu, ini kan munafil amr, perintah wajib sahurlah, maka dalam sahur itu terdapat barokah. Wa qala alaihi salam, maqala dawuh sapa Kanjeng Nabi, la yazalu ora kingsir sapa anasu menungso bi khairin kelawan kebagusan, ma'ajjilu ing dalem selagine gege sapa nas alfitra ing model. Ini ada sabda Kanjeng Nabi, tidak henti-hentinya manusia itu melakukan kebaikan selama orang tersebut itu bergegas dalam berbuka. Ma'ajilu al-fitra. Nah, karena orang yang bergegas untuk berbuka ini menurut Kanjeng Nabi dikatakan sebagai orang baik, dan juga pastinya kita mengamalkan hadis Nabi yang ketiga, ya kita mendapatkan kesunahan. Mendapatkan kesunahan karena Kanjeng Nabi mengamalkan hadis, ya termasuk bagian dari ibadah, ya. Berarti ya pas adzan dikumandangkan setidaknya kita langsung berbuka. Wa qala alaihi salam, wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi, qala dawuh sinten Allah azza wa jalla, ahabbu ibadi utawi luwih demen-demene pira-pira kawula ingsun iku ila ajalihim maring luwih gegene ibad, gege agene ibad apane fitron mokele. Ada hadis qudsi, waqala lan dawuh Kanjeng Nabi berkata, dan Allah itu berfirman, qala wa azza wa jalla, ketika Kanjeng Nabi ini mengutip firman Allah dalam waqala, kemudian qala wa azza wa jalla, ini hadisnya hadis qudsi, ahabu ibadi ila ajalim fitron, hambaku yang kucintai adalah ila ajali fitron, hambaku yang paling aku cintai adalah yang paling cepat dalam berbuka. Nah, orang yang paling cepat dalam berbuka divonis sebagai orang yang dicintai oleh Allah. Nah, ini karena kalau Allah azza wa jalla, ya, bukan berarti kita mengakhirkan buka kemudian karena gengsi wis kuatlah aku bukannya bar traweh baik, mungkin pahalanya nambah. Ini bukan seperti itu. Pikiran seperti itu salah.
yang afdol, yang baik itu ketika kita bergegas dalam berbuka. Karena ketika kita bergegas dalam berbuka, kita akan dicintai akan menjadi hamba yang dicintai oleh Allah. Hambaku yang kucintai adalah yang paling cepat dalam berbuka puasa. Ahabbu ibadi ila ajalihim fitron. Wa qala lan dawu sapa Kanjeng Nabi, la yazalu ora ilang apa ad-dinu agama dhahiran ing dalam dhahire ora kingsir ya. Ora kingsir-kingsir apa ad-dinu agama dhahiran ing dalam dhahire ma'azilu ing dalam selagine gege sapa anas menungso al-fitra ing mokel. Di anal Yahuda karena satemene wong Yahudi wa Nasara lan wong Nasrani iku akhiruna padha ngakhirake sapa Yahudi wa Nasrani. Mereka orang-orang Yahudi Nasrani pun melakukan puasa. Ya, melakukan puasa. Karena puasa itu sopone wong sing puasa wis bakal keramat, ya iku Hindu, ya wong Islam, ya wong Nasrani, ya Yahudi. Karena bisa menahan hawa nafsu dalam puasa. Orang-orang Yahudi dan Nasrani ini ketika berpuasa itu mengakhirkan ketika berbuka. Maka Kanjeng Nabi itu mengatakan la yazalu ad-dinu dhahirun. Agama Islam itu senantiasa agama yang diunggulkan. Al-Islamu ya'li wa la yuqa'ah. Agama yang diunggulkan, jangan sampai agama yang diremehkan. Majilun nasul al-fitra. Maka selagi kenapa diunggulkan? Selagi para manusia itu bergegas dalam berbuka. Li'anal yahudi wa nasaro. Kenapa kita diperintahkan untuk bergegas dalam berbuka? Karena mereka orang-orang Yahudi dan orang Nasrani ketika berpuasa itu mengakhirkan dalam berbuka. Mereka puasa namun mengakhirkan dalam berbuka. Ini sebagai pembeda. Sebagai pembeda antara orang Yahudi, Nasrani dan orang Islam. Qala dawuh sapa Umar bin Maimun, kana sin ana sapa ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biro-biro sahabat Kanjeng Nabi ana iku ajalun nasi luwih akeh menungso apane iftaran mokele wa abtahum lan luwih kendo-kendoni nas apane sahuron sahure. Sahabat Umar bin Maimun itu berkata bahwa ashabu Muhammad, para sahabat Kanjeng Nabi ini ajalun nas, orang yang bergegas dalam berbuka. Mereka para sahabatnya Kanjeng Nabi pun ketika berbuka ini segera ataupun bergegas waqtuhum sahuron, dan juga mengakhirkan sahurnya, mengakhirkan sahurnya. Lek sampean panjenengan sedanten niku pengen diakuni umat Kanjeng Nabi, pengen oleh barokah, pengen oleh pahala sing akeh, yo harus mengikuti perintahnya Kanjeng Nabi. Sekelasnya sahabat itu ya bergegas dalam berbuka dan juga mengakhirkan sahur. Ini bagian dari adab dalam berpuasa. Wa inna ma ukhira lan aing mesine den akhirake apa sahur liyataku supaya kuat sapa man bi kelawan sahur ala somi ngatasé puasa kaila yajhadahu jahidu kaila yajhadahu supaya ora payah ing man apa wasaumu puasa fatakatahu nuli manggonake sapa man ing jahdun an kasirin saking perkara kang akeh minat taati saking pira-pira taat wa qad kana lan teman-teman ana baina sahuri Rasulillah ing dalem antarane sahure Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baina salatihi lan antarane salate man iku qadra 50 ayatin. Iku qadra 50 lawan kadar 50 apane ayatan ayate. Wa innama faedahnya hasr. Wa innama dan hanya. Kenapa dalam sahur itu nanti diakhirkan? Nah, kenapa? Wa innama ukhira as-sahur, bahwa menurut Sayyid Izzuddin bin Abdissalam sahur itu diakhirkan supaya orang-orang itu kuat untuk berpuasa. Tidak ada alasan apapun untuk membatalkan puasa karena lapar. Karena
lapar ataupun karena yang lainnya, ada alasan-alasan yang nggak tepat, maka diakhirkan ini supaya kuat. Lihat aku ya bi ala saum, diakhirkan puasa supaya orang itu mampu memiliki kekuatan yang lebih ala saum ketika berpuasa, kaila yazhadahu asaum, dan juga agar tidak kepayahan dalam berpuasa, tidak lemes, orang lemes kemudian payah ketika berpuasa, tidak memiliki rasa semangat, fatakadahu an kasiri minat taat, sehingga tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang banyak ketaatannya. Artinya ketika dia berpuasa kemudian sahurnya itu telat, ternyata pas pagi harinya tidur, pas siangnya tidur, pas sorenya tidur, tidak ada kegiatan positifnya. Namun ibadah, iya puasanya orang puasa itu ibadah. Ini ada dobitnya, ada batasannya. Ibadah mana yang dikatakan tidur, mana yang dikatakan ibadah. Tidak lantas satu hari pagi sampai sore itu tidur kemudian ibadah karena meninggalkan sholat duhur asar, tidak, bukan seperti itu. Yang pertama, kenapa sahur itu diakhirkan, ya supaya memiliki kekuatan yang lebih. Yang kedua, supaya tidak payah. Kemudian ketika orang tersebut merasa kuat karena mengakhirkan sahurnya, akhirnya motivasi untuk melakukan ibadah itu pun kuat, tidak lemes, tidak lemah ketika beribadah, tidak lemah ketika tadarusan pas pagi, tidak lemah ketika menjalankan sholat wajib pas duhur, tidak lemah ketika menjalankan pengajian pas sore hari. Nah, ini kan bukti bahwa ketika orang tersebut mengakhirkan sahur, tidak ada alasan apapun untuk membatalkan puasa dengan makan pas siang hari. Nah, ini waqad kana lan teman-teman ono baina sahuri ing dalam antara sahuri Rasulullah wa baina sholatihi lan antara salat iki qatul 50 ayat lawan kadar 50 ayat. Nah, ini yang sering kita dengar, yang sering kita jarang kita ketahui. Ternyata batasan sahur imsak itu dengan imsak sampai sholat subuh, sampai adzan subuh itu bagaimana? Seberapa batasannya? Waqad kana, dan sungguh sahurnya Kanjeng Nabi dan sholat duhurnya ini antara dengan kadar 50 ayat. Kadar 50 ayat, ada yang mengatakan waktu sampai 5 menit. Berarti kadar sahurnya Kanjeng Nabi, akhir sahurnya Kanjeng Nabi dengan sholat subuh itu dengan kadar 50 ayat. Bisa dikatakan 5 menit ataupun 6 menit, jangan 1 menit. Dengan kadar 50 ayat. Ini sahurnya Kanjeng Nabi, dicoba saja. Wa innama ujjila lan aing pesine den gege Allah al-fitra mokali anal ju'a krono satu menelu wal asalan ngelak iku rubama durra angin pesine bahaya apa ju' wal asabik lawan wong fala wajha mengkorana alasan, tidak ada alasan apapun, wala fala wajha mengkorana wajah iku wujud ila ibtali nafsi maring batalaka nafsu lidzalika krono mengkono maring mengkono al ju' wal asama annahu serta netemune ibtolin nafsi atau fala wajha ila ibtolin nafsi iku la qurbata ora-ora ibadah ngeparing iku maujud fihi ing dalem shaim. Waqad ruyalan teman-teman den tingali sapa ba'du dzurafa isalafi sebagiane wong kang limpate pira-pira ulama salaf iku yaqulu daharan sapa dzurafu salaf dahar fisauki ing dalam pasar faqilan ulid dan ucapake lahu maring dzurafi salaf fi dalika ing dalam kono yaqulu faqala ulid dawu sapa dzurafi salaf dawe matul ghani utawi ngedeng-ngene kang sugih iku tulmun ngan yoyo. Kenapa dalam berbuka kita harus bergegas? Ini karena li anal ju'a wal arsyaru bamador. Karena semakin lama kita menahan lapar, semakin lama kita menahan dahaga, ini akan mengakibatkan doror yang lebih banyak, akan mengakibatkan rupa dorobih, akan mengakibatkan bahaya yang ada pada tubuh kita. Meskipun puasa itu menyehatkan, namun ada batasan tertentu. Jangan sampai kok lantas kita tidak makan dalam berbuka
ataupun tidak sahur. Nah, jangan, ada batasan-batasan tertentu. Karena kenapa kita harus mempercepat dalam buka? Karena ketika kita lapar dan juga dahaga ini rubbama doror, terkadang bisa membuat kita doror, membuat kita bahaya dalam diri tubuh kita. Fala wajha ila ibtali nafsi lidzalik. Maka tidak ada alasan untuk memperpanjang nafsu dalam lapar dan juga hausnya. Ma'annahu la qurbata fihi, karena memperpanjang lapar dan haus itu la qurbata, bukan, tidak ada ibadah, tidak dikatakan sebagai ibadah. Ketika memang di luar puasa ya, di luar puasa. Waqad riya ba'du durafai salaf, dan sungguh telah ba'du durafai salaf, yaitu ada orang-orang cerdas, ada para ulama itu melihat ataupun yaqulu, ulama itu makan di pasar, kemudian ditanya jawab mereka matul ghani dzulmun, menundanya orang kaya adalah kezaliman. Kalau yang pertama wa innama ujila al-fitru li anal ju'a wal asya, ini ada perintah untuk berbuka, secara cepat. Karena ketika dia itu lapar dan juga dahaga, itu bisa mengakibatkan doror yang lebih banyak pada diri kita. Maka tidak ada alasan, fala wajha ila ibdali nafsi, tidak alasan untuk memperpanjang nafsu dalam lapar dan hausnya. Karena ketika kita memperpanjang ju wal asya, memperpanjang lapar dan juga dahaga, itu bukan termasuk bagian dari ibadah. La qurbata fihi, menurut Izzuddin bin Abdissalam, la qurbata fihi, ketika memang dia itu bukanya itu setelah tarawih. Buka setelah tarawih ini tidak ada la qurbata, tidak ada. Waqad ruya ba'du durafis salaf yaqulu fi suq faqila fi dzalika faqalamatul huni dzulmun. Orang yang memiliki rezeki untuk berbuka, maka segera untuk berbuka. Karena menundanya orang yang kaya, orang mampu untuk berbuka namun dia itu menundanya, maka ini merupakan kedzaliman menurut sebagian ulama salaf. Maksudnya seperti itu. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Syukron katsirun, syukron jazilan, wa tumtum ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.